Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku generasi Z yang Allah jaga kehormatannya, mari kita berbicara jujur. Di era digital ini hanya dengan satu klik kita bisa mengakses konten dewasa, serial yang menormalisasikan seks bebas, dan gaya pacaran tanpa komitmen. Di saat yang sama, topik ini masih tabu, orang tua bingung, guru agama pun menghindar. Yang ada hanya jangan pacaran karena pacaran itu dosa tanpa penjelasan. Akibatnya, kita kebingungan mencari jawaban sendiri dan sering jatuh pada sumber yang menjatuhkan dari Islam. Hari ini mari kita pahami bagaimana Islam membimbing kita dalam seksualitas, pernikahan, dan relasi yang sehat. Pendidikan seksualitas Islam. Islam tidak tabu membahas seksualitas. Al-Quran menjelaskan haid, mimpi basah, hubungan suami istri dengan bahasa jelas dan penuh adab. Konsep pertama adalah ifah, menjaga kehormatan, bukan sekedar tidak melakukan, tapi kekuatan batin menahan diri karena sadar tubuh adalah amanah Allah. Dengan ifah, kita tidak terjebak pacaran yang menghabiskan energi emosional dan menjerumuskan. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai pemuda, siapa mampu menikah, menikahlah. Itu lebih mendukung pandangan dan menjaga kemaluan. Siapa belum mampu, berpuasalah, karena puasa jadi perisai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad memberikan solusi. Menikah bagi yang mampu, puasa bagi yang belum. Di era digital ini kita perlu ta'aruf yang benar, bukan pacaran penuh dengan rayuan dan berduaan, tapi proses saling mengenal dengan tujuan nikah dalam bingkai syariat. Melibatkan keluarga juga penting, memahami kesehatan reproduksi secara ilmiah, menjaga kebersihan, memahami siklus tubuh, mengetahui hak kesehatan semua bagian menjadi amanah Allah. Membangun relasi setara dan adil. Masalah terbesar adalah warisan budaya patriarki yang disalah artikan sebagai ajaran Islam. Anggapan suami penguasa dan istri pelayan itu tidak benar. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21, "Dia ciptakan pasangan dari jenismu agar kamu tentram dan jadikannya mawaddah dan rahmah." Kata mawaddah artinya cinta dan rahmah artinya kasih sayang, menunjukkan kehidupan setara. Dalam surat Al-Baqarah ayat 187, Allah sebut istri sebagai libas atau pakaian bagi suami dan suami sebagai libas bagi istri. Pakaian saling melindungi, menutupi kekurangan, membuat nyaman. Kasih pernikahan adalah kemitraan. Allah teladan terbaik. Beliau membantu pekerjaan rumah, menjahit pakaian lembut pada istri. Beliau bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang paling baik pada keluarganya dan aku yang terbaik." Hadis riwayat Tirmizi. Pernikahan Islami bukan dominasi tetapi kemitraan. Suami pemimpin yang melayani dan melindungi, bukan memerintah. Istri meminta yang dihormati pendapatnya, didukung karir dan mimpinya. Pahami ini agar tidak terjebak relasi toksik bernama agama. Resiliensi terhadap budaya populer. Kita hidup di zaman budaya populer, mudah masuk gawai, lagu romantisme, perselingkuhan, film normalisasi seks bebas. Tanpa kita sadari konsumsi setiap hari. Resiliensi bukan menutup diri tapi perlu filter. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, "Jangan ikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Pendengaran, penglihatan, hati akan dimintai pertanggungjawaban." Tanya diri, setelah menonton film ini, hatiku makin dekat atau makin jauh dari Allah ya? Setelah dengar lagu ini, aku makin mudah jaga pandangan atau makin sulit? Budaya populer bukan musuh, tapi arus yang harus dipahami dengan kecerdasan. Pilih konten selaras nilai Islam. Banyak kok konten kreator muslim keren, film halal, mungkin musik indah tanpa merusak lirik. Dukung mereka, kita ikut membangun industri budaya Islami. Islam tidak memusuhi tapi mengarahkan ke jalan yang
diridhoi agar cinta tidak hanya indah di dunia tapi kekal di surga. Sahabatku semuanya, cinta itu fitrah, rasa tertarik itu manusiawi. Jangan biarkan tabu membuat buta. Pelajari agama, tanya guru terpercaya, baca buku Islam tentang pernikahan. Persiapkan diri mental, spiritual, finansial. Jika masih sendiri, jangan gelisah. Allah sedang mempersiapkan pasangan terbaik dan mempersiapkanmu jadi versi yang terbaik. Ya Allah, anugerahkanlah pasangan yang menenangkan hati, menyejukkan mata, yang membawa kami bersama menuju surgamu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.